Hingga malam hari, saudara, mahasiswa masih memadati kawasan Patung Kuda di Gambir, Jakarta Pusat. Masa mendesak pemerintah mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran pendidikan, termasuk sejumlah kebijakan yang dianggap tak efektif. Aksi ini menyuarakan aspirasi dan tuntutan, salah satunya menolak kebijakan pemangkasan anggaran yang berdampak pada pendidikan. Cukup berdampak bagi saya. Yang saya rasakan, yang tadinya dana panggung dari fakultas ini bisa cukup membantu untuk kami membuat sebuah acara, bisa membantu kami dalam menyukseskan sebuah acara, dikarenakan dengan efisiensinya anggaran ini cukup berdampak bagi kami. Jadinya kami harus cukup bekerja ekstra, mencari sponsor dan mencari dana-dana tambahan lain selain dari dana utama fakultas. Untuk sejauh ini saya merasa tidak berdampak. Ada. Yang pertama, kami juga mempunyai satu kementerian yang memang dia memfokuskan kepada untuk membuat sebuah bisnis lah bahasanya, untuk jadi bisa menambahkan pendapatan dan pemasukan kepada internal BEM itu sendiri. Kemudian dari masing-masing unit kami juga pastinya harus bisa bekerja ekstra keras untuk bisa mencari sponsor, dana-dana tambahan, atau kita bisa menjual merchandise dan hal semacamnya. Kalau menurut saya itu untuk efisiensi anggaran itu sebenarnya juga pasti ada pertimbangannya kan, cuman juga mungkin perlu dikaji ulang gitu ya, kira-kira siapa mana yang perlu efisiensi, mana yang enggak gitu, karena untuk PKM sendiri itu kan mewadahi inovasi mahasiswa gitu ya. Mungkin untuk pengelolaan anggaran ini sendiri, mungkin dari pemerintah bisalah memberikan keringan dikit, agak dinaikin kayak 9 juta kah atau berapa gitu, yang mana tidak mengurangi sekali, sehingga yang kita lihat sebelumnya yang 10 juta menjadi 8 juta itu sangatlah kurang bagi kita yang mahasiswa memiliki inovasi untuk Indonesia ke depannya. Dan juga untuk pengelolaan dari universitas sendiri itu mungkin bisa lebih kayak memberikan peluang lebih banyak lagi dari mahasiswanya untuk memberikan mulai dari dana, fasilitas, dan juga lain sebagainya yang mana bisa menunjang kami untuk bisa berkreasi lebih lanjut. Mungkin untuk langkah strategis yang saya ambil, yang pertama ya pasti harus mengikuti program ini atau program beasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika program seperti pengabdian masyarakat itu saya harus selalu ikut dan selalu berperan aktif dalam organisasi. Yang kedua ya pasti ada persyaratan khusus seperti nilai harus IPK minimal. Jadi saya harus menjaga bare minimumnya sekitar 3,5. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan ini sendiri, kalau kita melihat dari Universitas Brawijaya dan juga fakultas itu dari efisiensi anggaran yang dikasih dari pemerintah itu hanya 8 juta, yaitu di PKM. Tapi kalau dari universitas sendiri itu sejauh ini saya ketahui bahwasanya dari universitas itu memberikan kelebihan, yaitu 2 juta, sehingga hanya kita mendapatkan itu hanya 10 juta. Tetapi itu tidak mencukupi buat kami, apalagi saya itu yang maksudnya kayak berjalan di dalam bidang PKM-nya itu PI, yaitu penerapan IPTEK sendiri. Dari perguruan tinggi itu karena mereka sebelumnya memang ada dana tambahan dari perguruan tinggi itu ya, dan tahun sekarang juga dananya tuh sebenarnya nggak berubah dari tahun lalu yang kalau nggak salah 2 juta, tahun lalu 2 juta, sekarang juga 2 juta gitu. Cuman walaupun ada tambahan dari perguruan tinggi, tapi kan tetap dana itu berkurang gitu. Kalau yang dari PKN sendiri, karena saya kebetulan aktif mengikuti PKN gitu, tentu ini ya dananya itu dikurangin gitu. Yang tadinya dari 10 juta jadi 8 juta. Kemudian yang PPK normal itu kemudian saya jadi panitia pendamping itu. Yang dirasakan tuh lebih ke ormawanya sih, karena dananya tuh awalnya tuh dari 40 juta jadi 35 juta itu, dan itu cukup berdampak gitu. Sejauh ini saya sebagai mahasiswa itu udah merasakan dari efisiensi anggaran dari pemerintah ini sendiri, dan juga itu dampaknya langsung banget ke saya dan juga ke beberapa angkatan di atas saya. Dari dampak sendiri ya, kita bisa lihat sendiri bahwasanya dari efisiensi anggaran ini itu pendidikan ditaruh nomor 2. Nah, dari pendidikan yang ditaruh nomor 2 kan ini tuh lebih
kelihatan di kayak semisal MSIB, ISMA dan juga PIMNAS itu kemarin itu ditiadakan. Tapi akhir-akhir ini itu mulai ada lagi, tapi dengan catatan itu anggarannya itu mulai berkurang. Sebelumnya kita lihat aja ke PIMNAS, sebelumnya itu ada sampai 10 juta lebih. Nah, sedangkan tahun ini yang kena efisiensi anggaran ini sendiri itu cuma maksimal itu hanya 8 juta. Nah, itu langsung berdampak banget sama mahasiswa yang memiliki inovasi-inovasi bagus dan juga ide-ide yang sangat out of the box, yang mana dia bisa membawa Indonesia itu lebih maju lagi ke depannya, tapi malah di anggarannya itu dipotong. Jadi kayak kita juga sebagai mahasiswa itu, aduh ikut apa enggak ya kayak gitu. Menurut saya adanya efisiensi anggaran khususnya di bidang pendidikan itu sangat disayangkan karena kita tahu pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang dan itu juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Daripada dialokasikan anggarannya untuk program kerja atau kebijakan yang belum terbukti dampaknya atau belum cukup riset mendalam untuk melakukannya, lebih baik difokuskan pada pendidikan yang sudah jelas berdampak untuk sumber daya manusia. Tanggapan saya cukup merasa lega karena KIPK bukan merupakan kebijakan yang didampaki oleh adanya efisiensi anggaran. Karena bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut seperti saya, KIPK merupakan solusi yang sangat membantu untuk kita mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Untuk dampak dari efisiensi anggaran itu, saya akan menjelaskan dulu mungkin ya tentang beasiswanya. Jadi beasiswa yang saya terima itu dari pemerintah kota Wonogiri dan diberikan sebesar 12 juta selama 1 tahun. Dan dalam masa 1 tahun kita harus seperti melakukan KKN atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk dampak dari efisiensi, kan saya mendaftarnya tahun 2024. Nah, untuk dampaknya untuk tahun-tahun berikutnya ada dan cukup terasa, yaitu dana yang digelontorkan itu sekitar 10 miliar, 9,8. Nah, untuk kuota berikutnya itu akan diturunkan karena kuotanya itu diperkecil. Yang harusnya 818 penerima menjadi dipotong sekitar 200. Pastinya ada untuk pesan dan saran saya untuk pemerintah terhadap kebijakan dari efisiensi anggaran, yang pastinya mungkin dari pemerintah harusnya bisa mengalokasikan dana lebih tepat lagi. Jangan hanya terfokus kepada makan bergizi gratis, tapi juga bisa dialokasikan kepada pendidikan-pendidikan yang memang pendidikan ini juga tidak kalah penting daripada sekedar hanya makan gratis untuk para adik-adik dari yang sekolah. Nah, karena efisiensi anggaran ini memang dijalankan di banyak sektor ya di pemerintahan, baik itu pendidikan dan sektor lain untuk pembangunan atau apapun. Nah, jadi saran saya mungkin dari semua pemotongan tersebut harus bisa dikelola seefisien mungkin ya. Jadi untuk program ini memang sudah berjalan, dan kalaupun diberhentikan itu pasti akan malah jadi tambah cost-nya. Maksudnya kerugiannya akan tambah besar jika program ini tidak dijalankan ke depannya. Jadi untuk saran saya ya sebaiknya pemerintah dapat lebih lagi bisa bagaimana menekan untuk menekan anggaran agar program ini tetap berjalan terus. Dan kan ini bukan hanya jangka proyek 1 tahun atau berapa. Ini kan efeknya baru akan terasa ketika sudah berjalan lama dan tidak bisa instan. Jadi ya itu menurut saya harus ada pengelolaan yang benar-benar yang pasti transparan, jujur, dan semuanya kembali untuk adik-adik yang sedang menempuh di mungkin SD, SMP, SMA. Baik, terima kasih.